Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lastri. Di video kali ini saya mau menceritakan tentang pengalaman saya saat di Taiwan. Saya bekerja di sana selama 3 tahun. Sebelum kontrak saya habis, saya berencana untuk melanjutkannya lagi, memperpanjang kontrak lagi. Sampai saya minta ke majikan saya untuk ganti agent. Aku kira agent yang dekat rumah saya itu teman saya. Aku kira itu agent yang baik. Ternyata salah penilaianku. Nah, saat itu pada saat saya minta ganti agent dia, majikan saya tidak masalah asal saya menambah kontraknya. Dan di saat itu juga Tace, kakak majikanku adalah seorang dokter, anak terakhir dari kakek nenek. Saya bekerja menjaga kakek dan nenek. Saat itu si kakek tiba-tiba dia lumpuh, udah nggak bisa jalan lagi. Dan di situ saya bekerja sendirian, dari mengurus 2 rumah, masak, jaga kakek nenek, harus mandiin kakek juga. Dan si Tace menanyakan hal itu, apakah kamu merasa kerepotan menjaga semuanya sendirian? Ya jujur saja saya jawab, iya saya merasa kerepotan. Dan di situ Tace ingin berencana mengambil satu pembantu lagi untuk membantu saya. Dan dia ngambil di agent itu juga yang saya rekomendasikan, agent baru saya. Dan saatnya tiba, datang satu orang lagi pembantu yang Tace ambil. Dia nggak tahu ya saya asalnya dari mana. Cuma yang saya tahu, maaflah saya nggak bisa nyebutin ya namanya atau tempat tinggalnya. Setelah dia datang, selang 2 bulan mungkin baik-baik saja. Tetapi setelah itu majikan saya kehilangan uang 10.000 NT. Dan di situ saya dan dia diinterogasi, ditanyain. Tapi yang anehnya, majikan saya nanya sama dia cuman sebatas di jalan saja. Ibaratnya cuma nanya, kamu tahu nggak uang saya hilang? Apa kamu lihat? Dan dia bilang, nggak tahu, nggak lihat. Udah begitu aja. Sedangkan saya diinterogasi 3 orang. Majikan saya, Tace, dan agent saya di satu ruangan. Dan majikan saya sampai dia ngotot dan ngomong, ini dompet ya, saya masukin ke dalam kantong plastik. Siapapun bakal ketahuan sidik jarinya kalau saya panggil polisi. Dan yang bikin saya aneh, saya di situ nggak bisa berkata apa-apa. Satu kata pun saya tidak bisa keluar. Entah kenapa. 1, bingung. 2, bahasa pun saya belum terlalu lihai menguasainya. Jadi di situ saya cuma diam saja. Dan di situ pula agent dia menyimpulkan bahwa saya yang ngambil uang itu, karena dia nggak sepatah kata pun berkata. Itu saya dapat info itu dari Tace, karena agent dia bilang begitu. Dan saya di situ baru berani ngomong.
Meski saya mau pulang, gak punya uang ataupun apa, tapi saya bukan seorang seperti itu. Bukan berarti saya mau ambil uang kalian. Saya di sini bekerja sudah hampir 3 tahun. Ngapain aku ambil uang kalian? Dan di situ mereka masih mencurigai saya. Sampai si Tace, dia pagi harinya pergi ke toko Indo, pergi ke bank untuk menanyakan apakah saya nabung. Ternyata di situ nggak ada. Dan dia pergi ke toko Indo. Dia nunjukin foto saya yang di HP dia ke penjaga tokonya. Kebetulan penjaga tokonya orang Indonesia juga. Dan disitulah yang saya tidak mengerti. Kenapa yang penjaga toko Indonya itu berkata bahwa saya mengirim uang di saat itu juga. Padahal itu tidak sama sekali. Dan di situ sontak saya marah sama mbaknya. Saya SMS dia lewat line, kebetulan saya punya nomornya. Terus saya tanyakan, "Mbak, kenapa kamu bilang sama majikanku kalau bahwa saya hari itu ke toko Indo dan kirim duit? Saya kan gak pernah ke situ." Terus si mbaknya bilang, "Aku takutnya kamu dicurigain gak pergi ke toko Indo, padahal emang enggak gitu. Soalnya kebanyakan majikan begitu, kalau cecenya mau pergi ke toko Indo, mereka ngikutin, beneran gak ke situ. Ya tapi kan gak seharusnya kamu ngomong begitu, mbak. Harusnya kamu tanya dulu sama aku gitu." Tapi ya gimana lah, itu sudah terlanjur ya. Aku pun gak bisa mengelak lagi. Dan pada siang harinya si Tace masih menanyakan hal itu. "Ati, kamu ngaku aja kalau kamu emang mencuri uang itu," gitu. Dengan tegas saya menjawab, "Untuk apa? Hal apa yang aku lakuin sampai harus mengakuinya? Aku tidak pernah melakukan hal itu. Apa belum puas kata-kataku? Aku sama sekali hari itu juga gak ke toko Indo ngirim duit. Gak ke bank juga untuk nabung. Nabung terakhir waktu pas gajian. Jujur aja, semenjak dia datang, saya gak pernah ke atas ke kamarnya majikanku atau sinsengku, tuanku yang selama ini gaji aku. Aku udah lama gak ke atas. Jadi mana aku tahu kalau duit dia hilang." Dan saking marahnya aku suruh nenek bongkar semua koperku, apakah ada duit di situ. Buku tabunganku aku kasih tunjukin ke dia, biar mereka puas. Tetapi ternyata gak ada semua itu. Tapi majikanku masih tidak percaya, masih tetap kekeh kalau aku yang ngambil duit itu. Dan di saat saya mau pulang, sepeser pun pesangon dia gak keluarin. Bahkan tiket pun dia gak mau keluar duit sepeser pun. Buat aku is okay lah ya. Saya bisa kok bayar semua tiketnya sendiri. Yang penting saya pergi dari situ. Dan kontrak itu pun aku batalin semua. Karena aku gak mau lagi di situ dengan tidak nyaman dengan tuduhan itu. Dan selang 2 bulan, temanku yang rumahnya deket majikanku, dia ngabarin aku. Tiba-tiba dia nelpon aku. Katanya, "Ati, gimana kabarmu?" "Baik."
gimana kabarmu juga mbak, dia juga baik. Dan dia bilang, bosmu kehilangan duit lagi. Lah kok bisa, kan aku udah pulang, seharusnya udah gak ada lagi dong yang kehilangan duit, kan aku yang ngambil katanya. Ya gak tahu itu bosmu sampai ngamuk-ngamuk, dompetnya dibanting di depan orang yang bikin CCTV. Ya, saat itu pas pertama kali kehilangan uang saat saya masih di sana. Setelah itu mereka pasang CCTV. Ya. Dan saya bilang sama temanku, ya mungkin itu balasannya ya, balasan buat mereka karena sudah menuduh aku. Dan dia tidak mau mengeluarkan duit hak tiket buat aku. Mungkin itu balasannya. Dan saya pun langsung di situ SMS majikanku, Tace, SMS Tace lewat line. Aku bilang, nah, kamu kehilangan duit lagi kan? Kamu lihat kan di sini, berarti siapa yang salah? Seharusnya saya udah pulang, gak ada lagi dong yang kehilangan uang. Kenapa sekarang masih ada? Tapi dia gak membalasnya. Ya sudahlah, aku pun lupakan semua itu. Tapi jujur aja ya, aku masih sakit hati. Mereka tuduhkan itu semua kepadaku. Karena hal itu saya gak pernah lakuin. Cukup saya jadikan pengalaman. Diam bukan berarti salah. Oh ya, ingat juga waktu itu saya. Waktu itu dia yang bekerja di situ. Dia pernah sempat menyuruh aku sebelum tidur itu bantalnya dibalik. Kata dia biar nggak terkena guna-guna ataupun apa semacamnya sama orang lain gitu. Dia bilang begitu. Tapi ya nggak tahu lah ya. Dan saat itu juga aku baru kepikiran, mungkin ini apakah ya yang aku alamin, sampai aku ditanyain, diinterogasi pun aku diem aja kayak orang bego. Ya mungkin ini udah jadi takdirku juga buat dijadikan pengalaman agar tidak terlalu percaya sama orang lain. Dan itu mungkin balasan juga buat majikanku ya. Jangan pernah menyimpulkan kalau orang diam itu berarti bersalah. Oke. Cukup sampai di sini pengalamanku yang sangat menyakitkan ya. Sampai saat ini pun kalau saya teringat masih sakit hati. Tapi ya sudahlah ya, biar ya berlalu. Kini kita sudah menjalani hidup kita masing-masing sini. Semoga majikanku yang di sini baik sampai saya pulang, datang dengan baik, pulang pun dengan baik-baik. Amin. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Yang baru gabung, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Thank you. Bye bye.